Baik, Bapak, Ibu, setelah hasil pemeriksaan dari anak Bapak Ibu ini keluar, hasilnya ini confirm untuk leukemia atau kanker darah. Apa? Tidak mungkin, Dok. Anak saya kan masih kecil sekali. Anak saya makannya sehat, Dok. Saya jaga sendiri anak saya. Jadi kalau udah kayak gini mesti digimanain, Dok? Bisa sembuh nggak, Ya, Dok? baik, Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Saya akan jelaskan dulu satu-satu. Halo Sobat Kalbemed, selamat datang di Kalbemed Channel. Salam kenal, saya dengan Hastarita. Sobat Kalbemed tentunya pernah mendengar kisah yang tadi, atau justru ada yang sudah pernah mengalami hal tersebut. Tentunya tidak mudah ya saat mengalami hal tersebut. Nah, video kali ini akan memberikan informasi seputar kanker pada anak, seperti kanker yang sering pada anak, penyebabnya, pengobatannya, dan lainnya. Simak video ini sampai habis ya. Kanker adalah penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali, dan ini termasuk salah satu penyakit yang ditakuti banyak orang. Penyakit ini dapat dijumpai pada siapa saja dan pada usia berapapun, tak terkecuali pada anak. Menurut WHO, seseorang dikatakan anak jika berusia di bawah 18 tahun. Jenis kanker yang dijumpai pada anak seringkali berbeda dengan yang dijumpai pada orang dewasa. Tidak seperti kanker pada dewasa, kanker pada anak kurang dikaitkan dengan gaya hidup atau faktor risiko dari lingkungan. Menurut WHO, diperkirakan sebanyak 400.000 anak dan dewasa muda berusia 0 sampai 19 tahun mengalami kanker setiap tahunnya. Menurut American Cancer Society, kemungkinan sekitar hampir 10.000 anak berusia kurang dari 15 tahun di Amerika akan didiagnosis kanker pada tahun 2023. Bagaimana dengan di Indonesia? Menurut Indonesian Childhood Cancer Foundation, terdapat lebih dari 11.000 kasus kanker pada anak di Indonesia. Angka yang cukup besar, bukan? Dan lagi, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penyebab kanker pada anak masih belum diketahui secara pasti. Faktor gaya hidup umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berperan dalam terjadinya kanker. Dan faktor ini diperkirakan tidak banyak berperan dalam kanker pada anak. Namun, faktor perubahan materi genetik atau mutasi yang diturunkan dari orang tua meningkatkan risiko anak menderita kanker. Sekitar 5-10% kanker pada anak dikaitkan dengan faktor genetik ini. Faktor lainnya yang diduga dikaitkan dengan beberapa jenis kanker pada anak adalah pajanan terhadap radiasi. Jenis kanker yang sering dijumpai pada anak, yang pertama, leukemia atau dikenal dengan kanker darah, sebesar kurang lebih 28%. Yang kedua, tumor pada otak dan sumsum tulang, sebesar 26%. Neuroblastoma atau kanker pada saraf, sebesar 6%. Yang keempat, tumor Wilms atau kanker pada ginjal, sebesar 5%. Kelima, limfoma atau keganasan pada kelenjar getah bening sebesar 3-5%. Rhabdomyosarkoma atau kanker pada otot sebesar 3%. Retinoblastoma atau kanker pada mata sebesar 2%. Dan yang terakhir, kanker tulang termasuk osteosarkoma dan sarkoma Ewing sebesar 3%.
Walaupun sulit untuk dikenali segera, kita patut waspada jika mendapati tanda dan gejala berikut ini pada anak. Adanya benjolan, pucat dan lemah yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, mudah lebam atau berdarah, terasa nyeri tanpa penyebab yang jelas, kesulitan berjalan, sering demam, terutama yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, sakit kepala disertai muntah, perubahan pada mata atau penglihatan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Yang tak kalah penting, jangan abaikan naluri Anda sebagai orang tua. Jika mendapati adanya tanda dan gejala tersebut, segera konsultasi ke dokter. Di negara maju, tingkat keberhasilan pengobatan kanker pada anak sangat tinggi, mencapai lebih dari 80% anak dikategorikan sembuh. Namun, sebaliknya dengan negara sedang berkembang, kurang dari 30% anak dikategorikan sembuh. Kanker pada anak dapat diobati dengan pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, transplantasi sumsum tulang. Pengobatan yang baru saat ini adalah terapi target dan imunoterapi. Sekilas, terapi target adalah pengobatan yang targetnya pada protein yang mengontrol pertumbuhan, pembelahan, dan penyebaran tumor. Sedangkan imunoterapi adalah dengan menggunakan sistem imun tubuh untuk menghancurkan sel kanker. Pemilihan pengobatan disesuaikan dengan jenis dan stadium kanker, fungsi organ pasien, kondisi fisik pasien, kemungkinan efek samping, dan preferensi pasien. Efek samping akibat terapi dapat kita jumpai, seperti hilangnya nafsu makan, diare, konstipasi, lelah, dehidrasi, rambut rontok, penurunan jumlah sel-sel darah, sariawan dan mulut kering, kemudian mual dan muntah, nyeri, perubahan kulit, dan penurunan berat badan. Namun, sebagian besar efek samping mengalami perbaikan setelah pengobatan selesai. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasien dan pengobatan yang dijalani. Terdapat risiko terjadinya efek samping jangka panjang, seperti kerusakan pada organ jantung, paru, otak, saraf, ginjal, kelenjar tiroid, atau organ reproduksi. Konsultasikan dengan dokter untuk risiko ini dan penanganannya. Kanker pada anak umumnya tidak dapat dicegah dan belum ada screening untuk deteksi kanker pada anak. Namun, dengan selalu waspada terhadap gejala atau kelainan yang ditemukan pada anak, akan dapat mendeteksi secara dini dan diberikan pengobatan lebih awal. Jangan abaikan naluri Anda sebagai orang tua. Segera konsultasi dengan dokter jika mendapati adanya kelainan pada anak agar dapat diberikan pengobatan yang optimal. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk kanker pada anak. Semoga cukup jelas yang saya jelaskan. Baik dok, terima kasih informasinya dok. Kalau begitu bisa kita merencanakan pengobatannya ya dok? Ya baik, kalau gitu mari kita mulai untuk pengobatannya ya. Nah, bagaimana Sobat Kalbemet? Apakah sudah tercerahkan mengenai kanker pada anak? Kiranya bisa membuat Sobat Kalbemet semakin paham seputar kanker pada anak ya. Bagi para orang tua, selalu percaya dengan naluri masing-masing ya. Dan segera konsultasikan pada dokter jika menemukan gejala yang mencurigakan pada anak. Pengen tahu lebih banyak informasi seputar kanker yang lain? Yuk, sampaikan melalui kolom komentar
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kalbemed Channel ya. Sampai jumpa, salam Kalbemed.